الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khayra zad wa amarna an natazawwada biha liyawmil ma'ad. La ilaha illallah waliyyul muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akbarul jawadil karim. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واحثكم على طاعتي في كل وقت لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan taufik dan hidayah pada kita sekalian sehingga pada saat dan tempat yang mulia ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban ibadah salat Jumat. Tentunya kita sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh tantangan, yang penuh rintangan dan cobaan yang bertubi-tubi. Sementara iman kita terbatas, ilmu kita pun terbatas, bahkan wawasan keagamaan kita pun terbatas. Satu, kita mohon pada Allah, semoga kita diberikan istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah, senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Khutbah saat ini saya akan membahas tema yaitu landasan perjuangan hidup seorang muslim. Mengambil tema itu kenapa? Karena kita ketahui perkembangan zaman yang begitu dahsyatnya. Arus globalisasi dan informasi tak terbendung. Sementara itulah yang akan menggoda, itulah yang akan setiap saatnya kita hadapi. Andaikan kita tidak diberikan kekuatan, andaikan kita pondasi ini tidak kuat, maka banyak terjadi mana-mana, saling bunuh-membunuh, bahkan tergelincir dalam lembah yang tidak diinginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Yang intinya bahwa hidup ini perlu pondasi yang kuat, yang kokoh. Andaikan seseorang membangun suatu bangunan, perlu diperhatikan pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, akan runtuh.
Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq di Gua Hira. Apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Rasulullah fatratul wahyi kira-kira 3 tahun lamanya. Rasulullah setelah menjadi Rasul, maka apa yang harus dilakukan? Rasul kebingungan. Kenapa? Karena belum turun seperti apa yang harus dilakukan. Maka turunlah wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujya fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Setelah turun wahyu itu baru Rasulullah melangkah apa yang harus dilakukan. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang sedang berselimut. Ada lagi ya ayyuhal muzammil. Apa bedanya antara muddatsir dan muzammil? Muddatsir orang yang sedang selimut tapi tidak tidur, sedang kebingungan. Sedangkan ya ayyuhal muzammil, hai orang yang sedang berselimut, sedang nyenyak tidur. Qumil lail, bangun malam hari. Tapi ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang sedang kebingungan, apa yang harus lakukan? Begini salah, begitu salah. Andaikan ada orang semacam itu, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, bangunlah, bangkit, jangan bingung. Ya ayyuhal muddatsir, qum, bangun, bangkit, fa'andir, laksanakan tugas. Apapun profesinya, kita harus bangga dengan profesi yang ada. Qum fa'anzir. Kita harus yakinkan diri kita bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad jaffal qalam. Tinggal melaksanakan saja, semuanya sudah diatur oleh Allah. Yakinkan itu. Dan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Apa yang harus dilakukan? Konsep pertama adalah warabbaka fakabbir. Agar kita kuat dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakabbir warabbaka fakabbir, pertama kali adalah agungkan Tuhanmu. Sesibuk apapun, kalau ingin sukses, warabbaka fakabbir, utamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan. Muliakan Allah, maka Allah akan muliakan. Ifadillah yahfadka. Kalau ingin sukses, utamakan Allah, maka akan sukseslah. Warabbaka fakabbir, sesibuk apapun, padahal dia sakit sekalipun, di malam hari karena dia butuh kepada Allah, dia bangun. Karena Rasul katakan, hai andaikan kamu butuh kepada Allah, bangunlah malam kalau butuh. Jamaah rahimakumullah. Warabbaka fakabbir. Begitu mementingkannya untuk dirinya, maka pentingkanlah Allah. Jamaah rahimakumullah. Warabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan yang kedua, prinsip kedua, maka sucikan dirimu. Sucikan dirimu. Pertama, dari secara lahir kita, dari ucapan kita, kata-kata kita. Tathhirul badan, yang pertama, bagaimana kita bersihkan diri kita. Usahakan kita setiap saat kita punya wudu. Tidak ada istilah batal kalau ingin sukses. Jamaah rahimakumullah. Tathhirul badan. Yang kedua, tathhirul arkan. Hindari perbuatan-perbuatan yang haram. Jamaah rahimakumullah. Halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Bicara tentang kehidupan kita,
Bukan sedikit atau banyaknya, tetapi apakah halal atau haram, itu pertama kali utamakan. Wasiyabaka fatahhir. Kalau ingin sukses, itulah yang kedua, bersihkan diri kita. Warujja fahjur. Kemudian yang ketiga, hindari perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fajtanibu wa la taqrabuz zina. Jangan kau dekat-dekat zina. Usahakan di lingkungan kita itu bersih dari hal-hal yang diharamkan. Di masjid kita, lingkungan kita tidak ada yang haram-haram. Kalau ingin baik adalah bersihkan lingkungan kita. Kalau tadi bersihkan diri, dan yang ketiga ini adalah bersihkan lingkungan. Jangan sampai di rumah kita itu ada anggota, ada keluarga kita yang tidak melakukan sholat. Bersihkan, usahakan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Mungkin gara-gara ada saudara kita yang tidak ibadah, ini menjadi tidak baik usaha kita. Jamaah rahimakumullah. Warujja fahjur wa la tamnun tastaksir. Jangan kau memberikan sesuatu mengharapkan yang lebih banyak. Apa maksudnya? Kita hidup pola hidup yang sederhana. Ingin bahagia, hendaklah kita hidup sederhana. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang benar-benar yang hukama, hina su'ila kaifa anta, dia jawabnya antara lain ma'ad dunya 'ala darurah. Kalau bicara masalah dunia, sekedar darurah, sekedar keperluan. Ini yang menjadi kita seorang menjadi galau, menjadi sengsara. Kenapa? Karena tidak mau hidup sederhana. Inginnya wah, ingin mendapatkan pujian wah. Kita inilah hindari. Kalau ini dilakukan oleh seorang muslim, hidup sederhana, insya Allah akan bahagia. Ingin bahagia, hiduplah sederhana, yang disebut dengan istilah qanaah. Wa ma'ad dunya ada darurah. Kalau bicara masalah dunia, sekedar keperluan saja. Wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dan tetap prinsip yang berikut, yang kelima adalah sabar. Terus ujian apapun yang dihadapi. Andaikan dapat musibah berat, maka pahalanya lebih besar lagi. Tinggal kita pilih apa yang musibahnya. Ingin yang biasa-biasa saja, apakah kita musibah yang berat. Jamaah rahimakumullah. Nanti di alam mahsyar dikumpulkan ahli salat, ahli zakat, ahli puasa, ahli haji, semuanya dihisab. Pada saat kumpul, yaitu rombongan ahli musibah, langsung tidak dihisab lagi, langsung masuk surga. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah yang terbaik. Jamaah rahimakumullah. Inilah prinsip-prinsip agar kita hidup bahagia, agar kita tidak tergelincir hidup di dunia ini. Pertama, wa rabbaka fakabbir, usahakan, utamakan Allah. Yang kedua adalah bersihkan diri. Yang ketiga, lingkungan, bersihkan lingkungan. Yang keempat, hidup sederhana. Dan yang kelima, sabar. Sabar terus. Sampai kapan sabar? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sabarlah, tetap sabar, siap saja untuk sabar, maka kamu akan menjadi orang yang muflih, orang yang sukses. Jamaah rahimakumullah, akhirnya sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Setiap bulan suci Ramadan, para malaikat berbicara, ya baghiyal khair abshir wa ya baghiyal syarr aksir. Kata malaikat-malaikat, hai orang-orang yang mencari kebaikan, di sini waktunya. Hayo, ya baghiyal syarr aksir. Hai orang-orang yang berbuat kejelekan, keburukan, sampai di sini saja. Ya baghiyal khair abshir, beruntunglah, untunglah. Oleh karena itu, mari tekadkan niat kita bahwa Ramadan tahun ini harus yang terbaik dari Ramadan yang dulu, yang telah lalu.
Siapa tahu ini Ramadan terakhir buat kita, maka jadikan Ramadan ini harus terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang lalu. Bagaimana caranya? Minimal kita sholat tarawih jangan tinggalkan, walaupun sholat tarawih sunnah. Minimal kita khatam 1 kali Al-Quran. Minimal kita sholatnya di awal waktu. Minimal kita sholat tahajudnya di malam hari setiap malam. Insya Allah dengan demikian kita hidup bahagia. Bahagia bukan bahagia di dunia saja, insya Allah, yaitu bahagia berjumpa antum wa rabbukum, kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bil mujalasah, berhadapan langsung, wan nazar, dan berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada min nafsihi وثنى بملائكته مسبحة لقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر